pengertian. Di situ adalah bahwasanya pendidikan tersebut disesuaikan dengan zamannya. Kenapa kurikulum itu terus berubah? Latar belakang tersebutlah yang membuat sebuah yang saya mau buat. Kemudian ada motivasi intrinsik yang akan kita timbulkan di dalam siswa tersebut. Langsung ke tujuan pengimbasan. Di sini tujuan pengimbasan supaya kita bisa berbagi ilmu kepada teman-teman sesama guru yang ada di sekolah ini. Kemudian kita lanjut ke ini. Saya sebelum membahas tersebut hal topik ini, saya perlu bertanya juga sama Bapak Ibu ya. Biasanya apa yang Ibu Bapak lakukan apabila terjadi suatu kasus apa yang Ibu sering terima di dalam kelas? Coba satu-satu Ibu sebutkan kasus apa yang sering Ibu temukan di dalam kelas. Bully lagi. Kasus anak malas menulis. Berbicara di kelas. Kemudian Bu, Kasus anak malas menulis. malas menulis lagi. Malas ngerjain PR. Habis itu? Buat onar, buat keributan. Mengganggu teman. Mengganggu teman. Habis itu? Suka mengejek teman dan mengejek orang tua. Sering ya? Cerita di kelas. Terus kita masuk kemari. Apa yang Ibu lakukan apabila terjadi hal itu? Atau hukuman apa? Atau sesuatu tindakan apa yang Ibu lakukan dalam kegiatan tersebut? Misalnya tadi mengejek teman, apa yang Ibu buat? Kalau nggak buat PR, diberi sanksi. biasanya siapa Bu? Atau berdiri ke depan? Berdiri ke depan. Kemudian? Berdiri ke depan, kemudian Opa. saya suruh berjanji dia selama 50 kali dia sebutkan janjinya itu, saya tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Iya, mengikrarkan janji, tidak mengulangi kembali. Ada lagi Bu? Kalau saya suruh menghormat bendera, belajar dengan ibu kepala sekolah, senang anak saya. Oh, makin senang anaknya ya. Iya. Habis itu apa lagi Bu? Gak senang sama gurunya berantem. Iya. Lagi ada apa? Lagi Bu Rodia? Iya, panggil orang tua kalau udah fatal mungkin ya. Kemudian disuruh mengerjakan jam istirahat sehingga orang tua tidak keluar waktu jam istirahat. Menyuruh tugas tambahan gitu, atau nggak boleh istirahat lah gitu. Selesaikan tugasnya gitu kan. Oke, terima kasih Pak Ibu yang udah memberikan pengalamannya di saat pembelajaran. Di sini ini Bu 6 materi yang akan kita sampaikan, tetapi yang di sini semua penting. Tapi nanti di sini ada 2 yang perlu kita harus lakukan tindakan, yaitu 5 fungsi kontrol sama segitiga restitusi. Di sini kita akan membahas tentang satu persatu topik ini Bu ya. Ini tentang diagram disiplin positif. Kita bisa lihat di diagram positif ini. Lanjut kita Bu kemari. Ini tentang teori perubahan paradigma, stimulus respon sama teori kontrol. Jadi di sini kita stimulus respon itu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita mencoba orang untuk berubah gitu. Tetapi di sini yang perlu kita yang lakukan itu kita berusaha memandang pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita bukan merubah orang gitu ya, tapi bagaimana kita harus memahami sesuatu yang mau kita rubah itu. Kemudian di sini perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tetapi untuk mengontrol hal yang perilaku buruk itu bagaimana semua perilaku itu memiliki semua tujuan. Jadi perilaku yang siswa yang negatif berarti ada tujuan mereka. Kita cari tujuan yang positif bagi dia dari dia. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Di sini kita perbaiki hanya Anda yang bisa mengontrol diri. Jadi kita akan berusaha kita tidak mengontrol anak, tetapi anak itu suruh mengontrol diri dia. Ini maksudnya. Kita tidak bisa mengontrol anak, tapi kita berusaha mengontrol diri dia. Kita usahakan dia berubah dalam diri dia. Itulah namanya
intrinsik anak akan ditimbulkan dalam diri dia. Kemudian ini saya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kita mencoba memperbaiki kolaborasi dengan Kenso, menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita membuat sebuah pertanyaan-pertanyaan dalam permasalahan dia. Kemudian sini model berpikir menang atau kalah. Jadi kalau seandainya ada permasalahan, ada kamu salah, kan gitu, kamu benar, kan gitu kan. Ada misalnya ada bertengkar, kita menjas anak, kamu salah, kamu benar gitu. Jadi kalau itu kita lakukan, nanti ada sesuatu hal, salah satu dari mereka ada pendendam dari atas mereka. Kemudian ada lagi di SMA apabila udah disalahkan, besok kau awas ya pulang sekolah, cekat bagaimana kan gitu. Nah jadi kita sebagai guru bagaimana mengatasi itu, supaya mereka tidak ada rasa bersalah di saat mereka ibu damai kan. Mungkin di sini kita bahas tentang teori mengenai stimulus respon ini oleh Pak Stephen R. Covey. Dia mengatakan bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Berarti tujuannya kemana? Adalah diri sendiri, bukan guru ya Bu ya. Tujuannya bukan guru, tapi lah ubah diri sendiri. Jadi arahnya kemana? Arahnya ke siswa itu. Guru bisa, iya, guru juga berubah dirinya karena guru adalah pedoman si anak gitu, pedoman si anak. Tapi ini ditujukan untuk si anak. Dia harus berubah diri ya dengan bagaimana metode dia, bagaimana membuat si guru membuat anak itu merasa mengkoreksi introspeksi diri dalam diri dia. Itu dia bilang. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realita. Ini menurut si Stephen. Kemudian kita masuk kata disiplin. Ternyata Bu, disiplin itu bukan harus melaksanakan. Jadi ini pemahaman disiplin. Orang disiplin kan tahu Ibu kan? Apa disiplin? Sesuatu yang harus dilaksanakan, ya kan? Ya, itu pemikiran kita. Peraturan yang harus bisa dilaksanakan. Ternyata disiplin ini bisa kita lihat dari makna disiplin. Rupanya ternyata dari bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Bukan kita harus memaksakan anak untuk mematuhi suatu peraturan. Tapi ternyata di situ adanya proses belajar pada anak. Jadi di sini bahwasanya berpikir disiplin, kamu harus disiplin, kamu harus mematuhi pelajaran. Ternyata makna disiplin itu adalah belajar untuk menuju kebaikan, ya gitu. Jadi makna konotasi ini dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan. Jadi kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bukan dengan arti kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Jadi kan makna kita disiplin kan ada membuat suatu mencapai tujuan. Padahal makna disiplin itu adalah proses belajar anak untuk menuju yang baik. Itu. Kemudian di sini kita bahas tentang teori kontrol. Disiplin positif. Ini kita berbicara disiplin positif, yaitu menanamkan motivasi intrinsik. Jadi guru fungsinya bagaimana menanamkan motivasi dalam diri. Intrinsik ini adalah dalam dirinya. Di dalam dirinya kita buat sebuah motivasi diri dia untuk dia berubah dengan sendiri, bukan tidak berubah dengan cara memaksakan dengan kehendak kita, tapi bagaimana dengan dirinya sendiri, dengan nilai-nilai mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi intrinsik, maka akan tetap berperilaku baik dan melandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai atau mencapai suatu tujuan mereka. Ini teori kontrol. Jadi di sini ini sebelumnya ya, ini teori kontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini ya, ini teori kontrolnya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain.
hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi itu konsep teori kontrol tersebut dulu. Jadi kita tidak bisa memaksakan ya Pak ya, tapi kita mencoba anak-anak itu menghargai diri, menggali diri dia untuk memahami kesalahan-kesalahan dalam diri dia. Nah, sehingga kalau sebuah itu muncul, maka anak itu akan berbuat lebih baik lagi. Jadi kalau sampai anak-anak berbuat salah, jadi jangan kita paksakan mereka untuk jadi benar. Jadi di sini ada lagi sehingga sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berlaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik, serta mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang datang. Makanya disebut memiliki motivasi intrinsik yang menggali dalam diri anak itu sendiri, bukan atas dorongan orang lain. Ini ada bukan ekstrinsik, bukan dorongan dari orang lain. Mereka mematuhi peraturan, tapi kita menggunakan dengan diri dia sendiri, bangun dengan diri dia sendiri. Kemudian di sini apa saja nilai kebajikan universal? Ini yang dinyatakan universal ini bukan hanya di sini gitu, bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Ini perilaku yang memang sudah ditetapkan seluruh dunia. Ya, mengapa ini dinamakan nilai kebajikan universal? Universalnya dunia melakukan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Glasser, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan diyakini seseorang maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kita lanjut, ini Bu, kita paham ya. Ini adalah profil pelajar Pancasila, kurikulum Merdeka yang saat ini. Ada 6 yang harus ditanamkan kepada anak-anak, yaitu beriman pertama pada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong dan kreatif. Ini harus ditanamkan ke anak-anak di dalam kurikulum Merdeka. Inilah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah ini dia Bu, beriman ini adalah bagian-bagiannya. Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhlaknya ada agama, pribadi, kepada manusia, kepada alam, bernegara. Kemudian mandirinya, pemahaman diri, regulasi diri. Kemudian masuk ke penalaran tinggi, memperoleh dan memproses informasi, menganalisis, mengevaluasi penalaran, merefleksi, mengevaluasi. Kemudian di sini ada juga berkebinekaan global, mengenal dan menghargai budaya, komunikasi interaksi antar budaya, refleksi tanggung jawab terhadap pengalaman, berkeadilan sosial, dan tentang bergotong royong, kolaborasi, kebudayaan dan berbagi, serta kreatif menghasilkan gagasan yang ada di sini. Dan ini semuanya ada item-itemnya yang harus dilaksanakan. Inilah dia kegiatan-kegiatan di Profil Pancasila, Pak. Ya Bu ya, ini kegiatan di Profil Pancasila tersebut. Jadi kadang ada yang tidak memahami apa itu kurikulum Merdeka. Inilah kita terapkan di dalam kelas. Gitu. Lanjut Bu, ini mengenai teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Penghargaan. Oke, ini Bu ya, teori motivasi dulu kita bahas. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukum. Kemudian apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan? Menghindari ketidaknyamanan. Berarti kan kalau seandainya anak-anak melanggar hukum, melanggar peraturan, berarti kita harus hukum dia ya kan? Supaya tidak karena hukuman adalah efek jerah kan anaknya gitu kan. Supaya dia tidak melakukan kembali. Jadi
Kemudian bagaimana dan itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan ini gitu. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain itu saja. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi ada nggak seorang guru membuat sebuah reward apabila anaknya berperilaku baik? Mudah-mudahan ada ya Bu ya, karena kita ada hukuman, bukan hukuman ya, ada sebuah punishment, ada juga reward ya Pak ya. Jadi kalau seandainya dia berbuat baik, perlu juga kita kasih reward gitu. Boleh misalnya siswa terbaik, bisa seperti itu. Nah, di satu semester. Kemudian di sini motivasi internalnya untuk ini motivasi eksternal ya Bu ya. Ya dari kita, dari si gurunya gitu, atau dari orang tuanya. Nah, kalau ini motivasi internal untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang seperti apa bila saya melakukan ini. Jadi ini yang kita dorong ke anak-anak, ya. Ini kita dorong ke anak-anak, namanya motivasi internal. Kita dorong anak-anak, kamu mau jadi apa, gitu. Kamu seperti apa nanti, gitu. Jangan kita paksakan peraturan, tetapi kita tidak ada dorongan dari dalam anak-anak tersebut. Jadi di sini ada filosofi pendidikan menurut Kiai Haji. Ya bahwasanya di sini ini kata kunci, menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan kebahagiaan yang tinggi ya, baik sebagai manusia mau sebagai anggota masyarakat. Ini filosofi Kiai Haji. Kita tujuannya adalah menuntun anak kita, membimbing. Hendaknya seorang pendidik hendaknya menerapkan filosofi Kiai Haji dengan cara mengajarkan pembelajaran, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada murid untuk mengembangkan minat dan bakat. Jadi di sini kita di Gunung Merdeka banyaknya sebuah memunculkan minat bakat siswa. Nah, itu makanya ada hari Sabtu kegiatan ekstrakurikuler ya, ada yang menari, ada, karena di sini harus mengeluarkan minat bakat si siswa tersebut. Kemudian di sini adalah apa yang dimaksud dengan hukuman dan apa yang dimaksud dengan konsekuensi. Jadi di sini saya akan mencoba Ibu membuat sebuah di mana sini hukuman, di mana di sini konsekuensi. Oke, nomor 1 kita buat apa dia? Oke, nomor 1 hukuman. Nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Oke, 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman, konsekuensi. Oke, baru menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret. Konsekuensi. Oke, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke, yang ke berikutnya. Murid. Beli-beli. Murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan baju kita. Oke, hukuman. Ada dalam konsekuensi. Kemudian lanjut terakhir, lari mengelilingi lapangan. Hukuman. Oke, lanjut. Kita lihat ini, betul nggak yang Ibu Ibu Bapak sampaikan? Nah, jadi di sini ada yang 1 sampai 3 itu hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret konsekuensi. Kemudian bersihkan tumpah air di meja tulis konsekuensi. Kemudian disuruh tidak mengenakan sepatu hukuman. Kemudian lari meninggal lapangan adalah konsekuensi. Terus di mana perubahannya Bu? Di mana perbedaannya? Kita lihat sini materinya. Berdasarkan bagian di atas tadi kita hukuman. Hukuman itu adalah bersifat terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima sesuatu hukuman.
tanpa melalui kesepakatan, itu hukuman. Jadi nggak ada suatu muncul sebuah perbuatan buruk kita langsung hukuman itu gitu, tanpa dia melalui kesepakatan dan pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Jadi di sini ada tabelnya Bu. Nah ini dia, nampak tuh ya? Bayang ya. Kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit, kemudian konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kemudian hukuman, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Konsekuensi adalah suatu yang terencana dan kesepakatan kita. Itu kan konsekuensi kan. Konsekuensi adalah sebuah hubungan kesepakatan antara siswa dan apa. Nah, ini. Kemudian lanjut, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Tapi konsekuensinya anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, marah. Kalau hukuman, anak bisa menimbulkan marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Itulah perbedaan antara hukuman konsekuensi. Kemudian apa itu restitusi? Restitusi inilah kuncinya bahwasanya kita mengatasi anak. Ini mengatasi anak, restitusi tersebut. Jadi apa itu restitusi? Di sini ada proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Maksudnya apa ini Bu? Maksudnya kita mengembalikan kepercayaan diri dia. Jadi jangan membuat mengukur menjudge murid sehingga menurunkan sebuah kepercayaan diri dia. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Jadi pelajaran restitusi ini adalah bagaimana kita menimbulkan suatu ide, suatu solusi untuk mengatasi permasalahan. Jadi di guru mereka ini harus diterapkan. Tidak ada lagi cerita bahwasanya menghukum anak dengan merugikan perasaan anak. Jadi kan di sini kan kalau kita berbicara hukuman, katakan kita berbicara dengan perasaan anak gitu kan. Kemudian dalam perasaan anak muncul motivasi anak akan turun dalam tingkat yang bisa lebih tinggi. Ini ciri restitusi, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, baru memperbaiki hubungan. Memperbaiki hubungan, kalau berantem dia bisa jadi teman. Kemudian tawaran bukan paksaan. Ini tawaran Ibu, nanti ada kesepakatan kelas. Itu ada Bapak Ibu ini membuat kesepakatan kelas? Belum ya? Ada, udah ada ya. Kalau udah ada, alhamdulillah. Udah ada ya, kesepakatan kelas sudah ada. Bahwasanya itu adalah tawaran. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Kita lanjut kembali Bu. Bolehkah kita memberikan penghargaan kepada murid? Ya boleh ya. Mudah-mudahan nanti udah ada penghargaan untuk siswa gitu ya. Jadi dia dari dulu sampai dia baik gitu. Perlu juga Bapak Ibu ya buat seperti itu. Atau siswa terbaik boleh juga Bu. Jadi yang buruk, ini seperti dia, seperti dia. Memberikan kepada murid. Artikon mengungkapkan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kroll, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri penghargaan sesungguhnya. Tindakan memberikan penghargaan yang dimana sama dengan hukuman. Kemudian kita masuk ini keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini ada kesepakatan kelas itu. Di sini ada proses keyakinan kelas itu apa? Di sini mengapa tidak peraturan saja, mengapa keyakinan kelas? Biasanya Bapak Ibu saya lakukan ini
sebelum ajaran baru saya lakukan ini. Karena kan apalagi dia udah kelas tinggi kan, mereka sudah berjalan kelas 1, 2, 3, 4. Jadi kan mereka udah tahu peraturan. Kecuali kelas 1 kan mereka belum tahu peraturan. Jadi yang kelas 1, 2, 3 atau yang kelas tinggi masih enak dia, karena mereka udah tahu peraturan. Jadi kemudian di sini kita bayangkan dulu mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm di lampu merah ke belakang. Kenapa kita bilang? Iya. Peraturan, kenyamanan dan peraturan itu ya. Kenapa dibuat kita pakai helm sebagai tangan? Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Supaya sehat. Iya, terhindar dari virus, sehat. Supaya virusnya tidak. Kemudian, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu? Wah, ini pelatihan kalau ke sekolah gitu. Ayo kenapa? Ada peraturan yang mulia. That is money. Dia memberikan contoh yang baik kepada siswanya. Iya. Nah, jadi tengok yang gurunya. Kalau gurunya nggak disiplin, dosa terlambat lah tuh. Ibu terlambat ya katanya. Ini untuk mendokumentasi interistik kembali ke nilai-nilai keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, jadi ini budaya positif, nilai positif, keyakinan kelas dan peraturan kelas. Jadi ini seperti kegiatan kesepakatan kelas, Pak. Dari muncul kesepakatan kelas, baru kita memunculkan keyakinan kelas anak-anak kepada anak. Untuk apa ini? Untuk apa peraturan ini? Ya. Setelah munculnya peraturan, kita meyakinkan anak-anak. Kemudian kita apabila anak-anak melakukan kegiatan dia salah dalam kegiatan, kita langsung bisa tunjukkan ini udah kalian sepakati. Jadi mereka menunjuk kepada yang udah mereka sepakati, sehingga mereka apabila buat inilah salah satu interistik itu, mereka udah sepakati, mereka buat peraturan sendiri, mereka akan mendapatkan menjalankan mereka yang buat itu gitu. Jadi bukan guru yang berdoa ya, mereka kan perjanjian mereka dari situlah yang namanya menunjukkan interistik dia. Dari perjanjian mereka harus terapkan di kelas. Makanya perlu sekali ini dibuat kalau pelajaran baru dibuat, itulah kesepakatan kelas. Jadi kita nggak perlu menghukum. Ada kesalahan, mereka tinggal lihat kabel. Oh ini dia, laksanakan hukuman atau punishment yang telah mereka sepakati. Tapi intinya yang hukuman itu tidak berkaitan dengan fisik. Jangan pula nanti merugikan anak-anak untuk fisiknya kemudian. Kemudian ini peraturan keyakinan kelas. Nah ini dia ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu harus kita bilang. Ini yang dibilangnya. Ini untuk apa? Yaitu ini untuk tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini untuk apa? Apa kerugiannya? Yang kita jelaskan Bapak Ibu. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Untuk apa ini? Kalau kalian terlambat, sementara guru sudah memulai, kalian datang. Tapi kan tidak menghargai orang lain. Nah misalnya datang kalian terlambat, kita belajar. Assalamualaikum Bu. Kan tidak menghargai orang lain karena kawannya sudah mulai fokus belajar. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini untuk apa? Untuk keselamatan dan menghormati orang lain. Kemudian sini ada berganti dan menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Gunakan masker untuk apa? Kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas. Untuk apa itu? Untuk keselamatan, keamanan kalian.
Itu dijelaskan Bu. Nah ini dia. Dia jadi keyakinan kelas itu kenyataannya universal, bentuknya positif, dan bentuknya tadi saya jelaskan harus yang berbau positif ya Bapak Ibu ya. Jadi hukuman-hukuman itu yang diterapkan harus betul, yang tidak merugikan badan dia, yang tidak merugikan motivasi dia. Ya. Dapat diterapkan curah pendapat dan peninjauan. Jadi curah pendapat maksudnya begini Bu. Ternyata ada peraturan yang sesuai. Pak, itu nggak sesuai loh Pak. Kita rubah aja ya Pak, masuk kembali. Maka guru berhak meninjau kembali dan dirugikan kepada siswa tersebut. Nah, karena ada peraturan yang, ini nggak bagus, ini bisa mengganggu motivasi siswa, gitu kan. Nah, boleh kita ganti. Kemudian apa saja kebutuhan dasar manusia? Ini harus kita penuhi Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia ada, ini dia Bu, 5. Kebutuhan manusia dasar adalah setiap manusia yang dilakukan murid memiliki alasan tersebut berkaitan dengan kebutuhan yang terpenuhi. Kebutuhan tersebut harus dipenuhi oleh setiap manusia. Jadi kalau sebagai guru kita harus memenuhi kebutuhan mereka. Contohnya ini, yang pertama tuh bertahan hidup, kekuasaan, kemudian kasih sayang, rasa terima kasih dan rasa diterima, kesenangan dan apa nih? Lah. Jadi di sini kelima item ini kita harus penuhi mereka. Bagaimana harus mereka nikmati sebagai siswa. Oke, di sini dunia berkualitas masuk ya Bu ya. Bagaimana anak-anak kita membuat cerminan jadi generasi yang berkualitas untuk diri dia sendiri, untuk orang tuanya. Ini yang sekarang ada 5 posisi kontrol. Kita bisa lihat dulu nanti di mana posisi kita saat ini. 5 posisi kontrol saat ini di manakah saya berada gitu. Ya. Nanti kita ulas 5 posisi kontrol itu. Kita di mana posisinya? Nah, ya. Yang pertama adalah ini. Yang satu ini guru penghukum. Guru satu penghukum. Ini 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pengontrol, dan manajer. Kita ambil sini satu tindakan. Tindakannya memarahi, mengkritik, menyakiti. Memarahi, mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan. Itu dari pukul apa ya juga. Nah kita mau cumi jauh ya. Jauh ya. Rambutnya. Nah, kemudian guru membuat rasa bersalah, mendiamkan, menceramahi, membuat rasa bersalah. Tahu ya, buat bersalah bagaimana? Nah, tahu ya. Nanti kita kasih contoh ya. Udah. Teman, membuat pemakluman, pengontrol, memantau dan mencatat hasil evaluasi kegiatan harian. Kemudian yang kelima, guru manajer, bertanya dan membuat kesepakatan. Kemudian kalau perkataannya ini Bu, katanya kalau guru penghukum biasanya kalau ada suaranya marah-marah. Kalau kamu bapak ini akan saya pukul ya kamu terlambat saja gitu. Setiap terlambat. Kemudian guru membuat masalah kemana? Begini Bu, bapak ibu, bapak kecewa sama dia. Kalau orang tua tahu bagaimana? Seakan-akan kita bagaimana mengajarkan dia bahwa dia merasa bersalah. Apa tindakan nanti kita bahas nanti? Tindakan apa yang akan dihadapi siswa tersebut apabila kita buat seperti ini? Kemudian lakukan ini teman, lakukan demi bapak ibu. Ibaratnya dia kalau seandainya ada dosa, hargai ibu ya, coba terlambat. Malu saya di kelas ibu kamu saja yang terlambat. Untuk saat ini tolonglah jangan marahi ibu, janganlah kamu terlambat, ya.
Dia nggak malu ibu di kantor itu. Ibu saja diceritai. Ada ibu saja yang terang. Seperti itu. Kalau terakhirnya lu ditonton ya. Kita yang dicari volunteernya. Iya. Kemudian pengontrol. Kamu sudah tahu aturan kan? Kalau pengontrol itu, kamu udah tahu aturan kan? Di sini kan maksudnya jam 7.15. Enggak gitu. Nah, ini kemudian ini apa sebenarnya alasannya? Ini manajernya begini Bu. Kita tanya, apa masalahnya terlambat? Kenapa terlambat? Nah, kenapa kamu terlambat? Kenapa bisa bangun lama? Nah, itu manajer. Nah, manajer. Jadi akibatnya apa? Ini nanti kita bahas contohnya ada saya buat sini. Nah ini Bu, ini ya. Jadi menurut Ibu dari tundangan ada posisi mana yang lebih baik? Dari 5 alat kontrol ini, posisi mana yang menurut Ibu baik? Teman ada. Udah, manajer kata Ibu Rahman. Hah? Rasa bersalah. Perhatikan. Ya. Oke, nanti kita lihat posisi mana yang seharusnya harus kita hilangkan. Ya Bapak Ibu ya. Tujuan ini adalah menghilangkan kebiasaan kita untuk mengontrol anak. Kebiasaan mana yang harus kita hilangkan? Nah, ini adalah alat kontrol paling rendah sekali. Jadi ini kata pemerintah harus sudah dihapuskan. Ya, harus sudah dihapuskan. Tidak ada lagi ini. Masuk kemari, membuat kemari. Dan ini pun tidak bisa juga kita buat. Kita laksanakan. Teman, pemantau, manajer bisa jadi sebuah satu kesatuan. Tetapi yang disarankan pemerintah adalah atau disarankan untuk mendidik anak itu sebagai manajer. Manajer. Iya. Jadi ini sebagai manajer. Kemudian, ya kami lakukan ini dulu, praktek manajer untuk anak. Ambil 1 kasus, 2 kasus anak. Kemudian bagaimana mengatasi anak itu dengan kasus yang sama. Saya ambil kasus cakap kotor, gitu kan? Saya kasih itu. Bagaimana mengatasinya? Jadi itu sebagai manajer harus ada susunan-susunan rangkaian apa yang mau kita buat untuk anak ini kita perbaikan. Kemudian yang sekarang kita terapkan seharusnya ini ya Bu ya. Yang ini kalau bisa udah hilang. Apalagi ini yang 2 ini. Ini kalau bisa udah hilang. Jangan lagi kita terapkan. Oke. Kita lanjut ke ini. Proses kontrol apa yang pernah Anda lakukan sebagai pendidik? Ya kan? Nah, inilah dia. Posisi kontrol yang baik adalah posisi kontrol manager. Di sini posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid dengan mempertanggungjawabkan perilaku, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Ini ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Ini yang harus kita laksanakan. Bagaimana ini akan kita buat untuk posisi kontrol manager? Kita nanti lihat materi proses apa, restitusi. Kita lihat materi restitusi. Nah, ini coba Ibu sebutkan. Di sini ada 26 kasus. Di mana ini? Posisi kontrol mana ini? Ibu, saya tanya ke pertama. Ini posisi kontrol mana ini? Saya kecewa sekali dengan kamu. Rasa bersalah, oke. 2, kamu tidak pernah melakukannya. Iya, sama juga. 2, oke, 2 merasa bersalah. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Oke, teman.
Keempat, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Yang keempat, memantau. Nah, memantau. Ada kepala sekolah bilang manajer. Oke, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Baru yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir tuh, misalnya terakhir. Nah, memantau. Kita lihat hasilnya ya. Benar ini. Membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, mengukur. Ini teman tadi betul Pak ya. Kemudian apa kamu mendapatkan stiker bintang ini pemantau. Bagaimana kamu? Ini bagaimana? Kalau namanya bagaimana? Itu bagaimana aja menanyakan. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir itu mengukur. Ini namanya buktis segitiga restitusi. Ini yang sebuah bagaimana kita mencari sebuah solusi atas tindakan-tindakan anak kita atau murid-murid kita. Restitusi ini adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan disiplin positif. Jadi bagaimana anak-anak itu membuat peraturan yang positif. Jadi kebiasaan kita selama ini, bila ada orang yang berlaku salah pada kita, adalah langsung memaafkan, ya. Langsung memaafkan ada orang bersalah. Jadi kalau seandainya ada temannya yang mengejek, usahakan anak itu memaafkan. Maunya gitu ya Bu. Kadang ada anak-anak yang udah stres duluan ya, ngejek kan. Kemudian kita cenderung untuk berfokus pada kesalahan daripada mencari cara bagi orang yang berbuat kesalahan untuk memperbaiki diri. Kita lebih fokus pada cara mereka membayar akibat dari kesalahan mereka daripada mengembalikan harga diri mereka. Jadi kita di sini hanya fokusnya mereka tunaikan hukuman tersebut ya kan, tapi nggak tahu bagaimana yang timbul pada diri anak-anak itu. Apa yang terjadi di kita setelah kita buat seperti ini pada anak-anak itu, gitu. Kemudian membuat kondisi menjadi impas, menjadi penting daripada udah ya selesai ya. Jangan kalau saya ada berantem kawan biasa saya aman ya. Impas sekali gitu. Biasanya kalau anak-anak bermasalah kita damaikan. Kalau bisa mereka terpulihkan tanpa ada masing-masing bersalah. Kita buat mereka tenang. Sehingga mereka untuk pulang dengan damai dan bersahabat lagi. Kemudian ini dia Bu ya, ini segitiga restitusi. Ada tiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Bagaimana kita mengondisikan anak-anak itu. Kalau anak berantem Bu, kita harus tenangkan dulu dirinya. Kalau kita langsung merepet ke zon, muncul nanti dia marahnya lebih kuat. Iya, malah melawan dia lagi. Kenapa? Karena itu saya alami. Saya marah, dia udah berantem. Ini kan berantem kan udah mukul emosi nih. Tiba-tiba disalahkan, jangan itu anak saya aja. Dia udah berantem. Jadi kita salahkan. Dia langsung ini merasa dia salah dia. Udah kan salah. Akhirnya muncul kata-kata apa? Bisa ada yang kena dia lagi muncul. Pasti bilang gini, udahlah pasti aku tuh yang salah. Ya udahlah pasti aku tuh yang salah. Gak tahu dia itu. Iya kan? Sehingga kita cap dia orang dia membuat masalah. Padahal ada satu sisi dia baik gitu kan. Tapi karena dia membuat masalah kan, ya pasti aku nya itu. Apalagi ada kawan yang membina dia. Dia pak. Iya, udahlah kalau itu katanya. Karena dia merasa bahwasanya dia anak yang bandel di situ. Nih, kemudian validasi tindakan yang salah. Baru kemudian setelah kita tenangkan, baru kita tanya dia dulu. Cari informasinya. Kalau bisa ada saksi, ya Bu ya. Kalau bisa ada saksi.
Siapa saksinya? Oh ini. Jangan saksi yang kawannya kan cari, ibu cari. Jangan saksi kawannya dicari, ibu cari. Pasti kawannya bela kan? Ini kawan-kawan yang netral, yang baik budi, cari sini. Cari saksinya dulu, kalau bila perlu. Baru kemarin menanyakan keyakinan, itulah tadi. Kita harus meyakinkan dia perbuatan dia, kalau itu benar, dia dukung. Kalau dia salah, kita beri motivasi, kita beri dia sebuah solusi. Nah, ayo dia. Lanjut kita ke menstabilkan identitas. Nah, ini yang kita bahas satu itu ya. Yang tadi menstabilkan identitas. Tujuannya adalah apa? Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif. Jadi guru berkata gini, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Nah ini contoh-contohnya, contoh-contoh katanya. Tidak ada manusia yang sempurna, gitu. Kemudian nih bapak ibu juga buat salah, gitu kan. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ini contoh kata-kata ini. Kemudian bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu tertarik untuk menyelesaikan masalah, gitu. Bapak nggak mau cari siapa yang benar, siapa yang salah, itu dari kata bahasa. Tapi bapak mau menyelesaikan masalahmu. Ini lagi contohnya lagi. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah gitu, baik lagi ke diri dia. Terus seperti anak tadi kan menyalahkan diri, masih saya masih salah, masih saya itu. Nah, jadi kita bertanya, kalau kamu terus menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Berarti kan dia udah menjudge dirinya, menghukum dirinya bahwasanya dia anak yang paling gagal. Nah, jadi contoh-contoh kalimat-kalimat yang tadi. Baru termasuk validasi kebutuhan, membantu si murid mengenal kebutuhan yang dipenuhi ketika melakukan kesalahan. Itu karena pada dasarnya setiap tindakan memiliki alasan. Jadi di sini ini kata-katanya Bu ya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Nah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu, ya kan? Kita tanya alasan-alasan dia. Apakah apa yang penting bagi kamu setelah melakukan? Kamu telah melakukan ini, apakah lebih, nah gitu? Apakah senang kamu, nah gitu? Apa bahagia kamu melakukan ini para temanmu nggak seperti itu? Coba katanya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, yang sikap yang positif. Nah, gitu. Kemudian, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus dipukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik lagi besok? Ini contoh-contoh kata-kata untuk validasi anak. Kemudian kita lanjut menanyakan keyakinan. Makanya di sini setelah anak kita validasi, kita motivasi dia lagi. Kita beri dorongan dia bahwasanya dia mulai percaya diri lagi. Ini tujuannya murid melihat kesalahan dihubungkan dengan norma-norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi ini contoh guru-guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Nah itulah tadi Bu, yang udah disepakati balik lagi ke diinformasikan seperti itu. Kelas yang ideal itu seperti apa ya nak? Berarti kan kelas yang baik kan, nah, seperti itu. Kamu ingin jadi anak seperti apa? Kan nggak mungkin jadi anak mau jadi anak belajar terus gitu. Nanti jadi sambung ketemu berarti. Iya, jadi iya kan. Jadi apakah berbuat baik itu merugikan? Gitu. Kemudian kamu jadi seperti orang seperti apa? Nah, inilah motivasi-motivasi seperti ini Bu yang dimunculkan untuk membalikkan jati diri dia. Ya kan Bapak Ibu ya. Kita lanjut ke sini. Nah, ada studi kasus yang saya tampilkan. Terus saya tanya lagi Bapak Ibu, setelah kita pelajari, apa yang seharusnya kita lakukan? Nah,
Alasannya apa? Kalau ibu biasanya kalau ada terlambat apa yang ibu hukum? Ada apa yang ibu kasih tindakan? Iya, ada terlambat. Satu dua tiga hari ya. Sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh. Langsung ketemu pun kita. Iya, kalau tidak perlu kata Bu Risma aja panggil orang tuanya. Kenapa kok kalau terlambat terus anaknya gitu? Ya kalau udah banyak kali kan? Aduh, boleh, boleh itu namanya Bu kolaborasi. Kolaborasi antara guru dan orang tua. Karena yang mengatasi perilaku siswa itu nggak kita sendiri, tapi orang tua juga. Boleh kok orang tua berperan penting untuk membentuk karakternya di rumah. Kalau apalagi terlambat, bisa jadi nggak sholat subuh ya kan Bu ya. Bangun siang mak ya. Nah, itu. Boleh apa yang anda lakukan? Kita ini contoh dari 5 hukum apa proses kontrol tadi. Menghukum. Jadi model menghukum macam mana mengatasi anak itu? Ini kata-katanya terlambat lagi. Masa terlambat lagi? Selalu datang terlambat. Kapan sih bisa datang tepat waktu? Tepat yang merah tuh nggak ada suaranya tinggi. Saking geramnya dulu tuh kan, ya kan? Lambat saja gitu ya. Ini menghukum. Kemudian kita tanya kepada diri kita sendiri, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kan kita harus tanya. Kalau kita beri hukuman ibu, kita tanya diri dulu bu, tanya diri kita. Harus kita tanya diri kita. Setiap kita mau kemana, kita tanya diri kita. Kalau aku buat seperti ini, macam mana ya perasaan dia gitu? Itu harus seperti itu. Iya. Iya, kurang ibu ya. Mudah-mudahan perubahan ibu ya. Kemudian apa akibatnya? Kita lihat akibatnya. Akibat yang akan muncul apabila jadi guru penghukum ini deh bu, kemungkinan murid marah, dendam, karena belum tahu dia terlambat, kena kesal maknya, bukan dia yang terlambat, tapi maknya yang lama, dia udah siap-siap gitu. Tapi kita terus tanya langsung dengan dada keras, ini akhirnya kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah, murid melihat motor atau mobil bapak gurunya. Ya itu ya, dibocorinnya, apa itu SMA itu. Iya, itulah dia efek buruknya. Gak apa yang pakai aku gitu kan. Tapi untung saya belum ada SMA. Nah itu akibat guru menghukum terhadap anak. Jadi psikologinya terganggu. Nah, sehingga dia merasa diri dia terus bersalah. Terus ini yang kedua, membuat orang lain merasa bersalah. Ini dengan ada suara bermelas. Adnan, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa. Itu dia kan. Jadi itu, ini merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah. Kemudian tanya lagi diri kita, bagaimana perasaan murid bila tegur seperti itu? Karena merasa dia ada sesuatu yang dirugikan dia. Apa akibatnya? Ini. Apa akibatnya? Murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu dan bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membagian orang lain. Kadang-kala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap menghukum, Bu. Karena emosinya itu kan tertanam di dalam dirinya. Rapat-rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum tadi. Lebih dalam lagi ini, Bu. Dia merasa bersalah. Kemudian di mana murid bisa melupakan amarahnya walaupun dengan cara negatif.
apabila murid tertekan seperti ini, tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri. Nah, ini yang terjadi di Korea sana. Nah, diri lagi ya. Nah, jadi penerapan di Korea itu Bu, bagaimana menguatkan diri dia. Ya, jadi jangan sampai muncullah bunuh diri. Ini yang sangat berbahaya sekali. Jadi kita lanjut, ini teman terekam kan? Adnan, ini ada suaranya Rama. Kita tahu sini ya, bukan Rama. Adnan, ayolah. Bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji loh ke bapak bukan? Kenapa terlambat lagi? Boleh sampai kenawarin. Turun dia sudahlah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana. Nanti Pak Guru bantu kamu ini sambil senyum, ya kan? Kemudian bagaimana perasaan murid ibu? Ayo, saya tanya dulu, bagaimana akibat ini? Sebelum saya tahu akibatnya. Kenapa? Iya, berarti ada perlindungan ya, Bu ya. Sudah ada perlindungan gurunya. Oke, kita lihat di sini apa akibatnya? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif ya, Bu ya. Kalau murid senang, kita senang juga loh. Kita murid guru senang. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung kepada guru. Kalau aku nanti berbuat salah, ada guru. Nah, ya kan? Kemudian dia akan tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan gurunya tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi tenang, Anda hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah gurunya. Jadi semua tidak berlaku sama dia. Misalnya guru kelas sebelah menyuruh, nggak mau dia. Dia harus gurunya memerintah. Kalau gurunya yang nggak hadir, tiba-tiba guru sebelah datang, nggak peduli dia, karena dia masih bergantung kepada gurunya. Nah ini berbahaya kalau sebagai pengajar. Nah, kemudian masuk pemantau. Nah di sini saudara datang, bahasa tubuh yang formal. Ini gambar saya ya. Betul kan ya? Dia ditanya bagus, tapi ekspresinya sudah takut. Padahal kita tanya bagus. Jadi gini gurunya ya, Adnan, tahukah kamu jam berapa kita mulai pelajaran? Tahu Pak, katanya. Kamu terlambat 15 menit loh. Apakah kamu sudah mengerti apa yang harus dilakukan bila terlambat? Tahu Pak, saya harus tinggal ke kelas pada saat jam pelajaran, jam istirahat, nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Gurunya, iya benar, nanti pada saat jam istirahat kamu harus sudah di kelas untuk menyelesaikan tugas yang terlihat tadi. Ini untuk pemantau. Kemudian bagaimana? Kalau menurut ibu bagaimana akibatnya? Kita lihat aja langsung ya. Apa akibatnya? Murid memahami sanksi. Dia arah ke yang lebih positif kalau pemantau yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Sekolah tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas, kan itu kan? Kemudian pada waktu jam istirahat dan yang tugas, guru tetap harus memonitor atau memantau murid. Jadi guru itu anaknya nggak istirahat, gurunya harus nggak istirahat. Karena harus dilihatnya juga anaknya. Ya. Itu tidak mampu, sudah parah itu. Karena kita prosesnya memantau sebagai alat kontrolnya pemantau. Kalau kita pakai alat kontrol pemantau, kita harus bertanggung jawab. Jadi saat anak itu melaksanakan tugas taman itu hukuman, ya kita harus pantau dia, kita harus jaga dia, lihat dia, itu dia. Dulu tetap harus
memonitor atau memantau murid pada saat mengerjakan tugas ujian istirahat, karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Nah, itu agak sulitnya. Nah, kadang guru dikasih satu hukuman, udah tidur ya, istirahat, makan dia. Ya, anaknya tidurnya dari itu. Kemudian sering kali kalau nggak kerjaan PR, udah satu kelas nggak boleh istirahat. Gurunya berjalan menunjukkan ke kantor, langsung dia makan gitu ya. Makan pagi, duduk biasa. Ini boleh stop boleh.